Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita sedang akan membuat tutorial sederhana untuk membuat tulisan dari kertas bisa atau dari skotlet, dari bahan-bahan yang lain. Sebelum kita membuat tutorial sederhana, ini akan saya tampilkan dulu. Ini nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini hasil akhir, saya rekam dulu, saya taruh di depan. Kita akan membuat tulisan sederhana seperti ini ya. Bisa pakai kertas, bisa pakai skotlet, dan bisa pakai apapun ya. Pakai kertas F4 bisa, Asturo bisa, kertas apapun bisa, skotlet juga bisa. Kalau mau menulis dipasang di mobil, dipasang sepeda motor dan lain sebagainya. Jadi begini, sebelum kita berbicara lebih jauh, sahabat, kalau kita mau buat tulisan, mau dari kertas, skotlet dan lain sebagainya, salah satu contoh ini dari kertas cover F4 ini, F4. Jadi saudara bisa menggunakan kertas Asturo yang biasa dipakai membuat tulisan, dekorasi, terus kaligrafi dinding dan lain sebagainya, itu menggunakan kertas Asturo. Dan kita juga bisa menggunakan skotlet. Kita ini akan memulai dengan tutorial sederhana, karena untuk memulai sesuatu memang dari yang sederhana dulu. Kita kalau mulai langsung dari yang rumit-rumit itu nanti belajarnya sulit. Jadi mulai dari yang sederhana dulu, biar tangan kita ini terbiasa untuk gunting-gunting, terbiasa untuk membuat sesuatu, sehingga nantinya kalau membuat yang rumit kita juga terbiasa. Pemirsa, yang pertama, kalau membuat dari kertas, misalnya F4 seperti ini, saya sarankan apapun kertasnya, mau F4, mau kertas Asturo dan lain sebagainya, saya sarankan langsung diambil tengahnya saja. Artinya apa? Kalau kita buat tulisan, kita ambil tengah, kita potong, kita lipat jadi dua seperti ini. Berapapun lebar kertasnya, saya kira nanti ukurannya ketika mencapai hal yang kita inginkan itu kita berhenti saja memperkecil. Setelah kita potong jadi dua, kemudian kita lipat lagi, kita potong lagi menjadi dua, begitu seterusnya. Baik menggunakan kertas F4 seperti ini, terus kemudian menggunakan skotlet atau kertas Asturo, kita lipat jadi dua begini saja. Terus kita lanjutkan setelah kita potong lagi, kemudian kita lipat lagi sesuai dengan nanti ukurannya yang kita kehendaki. Saya kira semua kertas kalau kita potong jadi dua seperti ini, kita lipat, nanti ukurannya akan sesuai seperti ini. Terus selanjutnya seandainya kita menggunakan kertas Asturo juga demikian, karena sebelum itu saya sudah menggunakan berbagai macam kertas, dan caranya juga seperti ini. Tidak usah saya ukur panjang kali lebar, panjang berapa senti, kemudian lebar berapa senti, tidak usah seperti itu. Setiap kertas, apapun kertasnya, apapun ukurannya, apapun jenisnya, kita lipat jadi dua dulu, seperti itu, kita potong. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti semua kertas itu terpotong dan berguna. Kalau kita ambil menggunakan ukuran berapa sentimeter, nantinya
nantinya itu sisa yang akhir itu istilah bahasa Jawanya magak, tidak bisa dipakai karena mungkin kurang besar atau terlalu besar dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terus kemudian kalau kita mau menulis apa gitu kira-kira ya, menulis katakanlah saya ambil contoh Sarip Parera, S-A-R-I-P, S-nya 1 ya, S-nya 1, dan nanti untuk S1 Sarip Parera, A-nya 3, kalau A-nya 3 kita ambil 3 nanti untuk A. R Sarip Parera, R-nya 2, kita ambil 2. Kenapa kok seperti itu ya? Biar nanti kita cepat. Parera, E1, Sarip Parera, kemudian E1. Oke, saya kira cukup. Terus selanjutnya dari S dulu. S ini yang pertama kita menggunakan huruf yang sederhana dulu, Arial, katakanlah seperti itu ya. Kenapa yang sederhana? Kalau yang rumit nanti kita kesulitan. Kalau yang rumit nanti kalau sudah lihe saja kita menggunakan yang rumit. Ini contoh ya, contoh kita menggunakan S, kita lipat seperti ini, terus kemudian kita potong dari sini, nah seperti ini, kemudian yang atas tadi dipotong, kemudian yang bawah juga mengikuti dipotong yang sama, gitu ya. Setelah seperti ini, saya sarankan menggunakan gunting yang agak besar. Kenapa yang agak besar? Kalau agak besar itu tidak cekrik sehingga nanti bekas goresannya ini tidak banyak cekrik, tidak bergergaji, halus begitu ya. Maka menggunakan yang gunting yang besar saja. Nah, setelah seperti ini kita ambil seperti ini ya, kita potong di sini, kita mau buat huruf S. Nah, setelah kita potong di sini, kemudian yang bawah juga seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini kita ambil potong, nah begini. Nah ini saudara, terus kemudian yang sebelah sini juga seperti itu. Jadi gini, setiap orang mungkin menggunakan cara yang tidak sama. Nanti lain kali akan saya berikan tutorial huruf yang tidak sederhana, yang rumit-rumit dengan berbagai macam font. Ini untuk karena latihan, maka kita menggunakan yang sederhana dulu. Ini S, kemudian A kita tadi butuhnya 3. Ketika kita butuh 3 seperti ini, maka tidak usah satu-satu. Kalau satu-satu terlalu lama, kita ambil saja A yang 3 ini. Nah, setelah kita ambil, kita lipat seperti ini. Nah, lipat seperti ini. Ini biasanya dulu saya pakai untuk tulisan yang ada di background pengajian dulu ya. Terus kemudian setelah itu dari sini kita potong ke atas. Ya, udah. Terus kita ambil, potong lagi yang tengah ya, set. Nah, gini. Terus kemudian kita potong lagi. Nah, dari atas seperti ini. Ini jadi huruf A. Nah, ada 3. Nah, 3A. Ini tepat nanti. Jadi kalau mau menulis jumlahnya banyak, barangkali beberapa kalimat, ya kita hitung semuanya saja dulu. Setelah kita hitung, nanti kebutuhannya berapa, misalnya A kebutuhannya 5,
kasih huruf A kemudian di staples begini 5. Nah, nanti tinggal buat Sariparera R2 tadi ya, R2 contohnya seperti ini. R. Caranya bagaimana? Karena R itu gini, R itu kita lipat separuh dulu, separuh. Nah, kita lipat separuh karena apa? Yang bisa yang yang atas ini yang perlu agar dibuat sama, misalnya seperti ini, R ini ya. Ini kakinya dari sini, kakinya kita buat dulu. Kakinya kita buat pakai melonggar seperti ini bisa, atau lurus juga bisa. R. Nah, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita tarik ke atas. Nah, setelah begini kita potong. Nah, terus dari sini sekaligus 2R Sariparera. Terus kemudian ada 2P ya, 2P ini P, kemudian P kita buat, kita potong dulu seperti ini, kita lipat. Nah, setelah kita lipat kemudian nanti saya berjanji akan buatkan tutorial yang lain yang menggunakan font tidak seperti ini, yang lebih rumit. Ini yang sederhana dulu, karena belajar itu harus dimulai dari yang sederhana dulu. Kalau langsung menggunakan font yang agak rumit, nanti kita kesulitan. Seperti layaknya kita belajar naik sepeda, belajar apapun ya, kita harus mulai dari yang sederhana dulu. Oke sahabat sekalian, ini pertama-tama sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya pemirsa. Karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita membuat tutorial sederhana, membuat tulisan. Maka kali ini setelah tulisannya terbuat, kemudian tadi saya tempelkan di kertas yang lain, karena kita mau buat variasi sederhana. Jadi karena kita buat tulisan sederhana, kita buat variasinya sederhana, yang sederhana dulu ya, bukan sampai yang rumit, yang sederhana saja dulu. Contohnya ini, setelah kita tempel ya seperti ini, kemudian kita potong lagi kertas yang kita tempel tadi, kita potong seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti kita mau buat variasi sederhana. Ini yang sederhana loh ya, karena dari tulisan yang sederhana maka kita buat variasi juga yang sederhana. Kalau yang rumit-rumit itu nanti kalau kita sudah terbiasa membuat yang sederhana, kemudian kita naik kelas mengerjakan yang rumit, yang bagus. Sederhana pun seperti ini, saya kira ini cukup bagus ya. Ini bisa dipakai untuk mau buat stiker yang dipasang di sepeda, mobil dan lain sebagainya, dan juga bisa dibuat untuk tulisan yang satu ketika kita butuh namun mati lampu sehingga tidak bisa cetak dari printer. Misalnya kita buat dengan memotong-motong kertas seperti ini. Saya kira cukup bagus ini, atau mungkin kita sedang di tempat
di desa yang jauh dari fotokopi, jauh dari komputer, maka kita bisa membuat seperti ini dengan kertas yang ada. Saya kira kertas apapun bisa dipakai. Demikian saudara caranya ya. Saya kira ini cukup bagus untuk dipakai. Contohnya SA, bagus kan? Nah, SA. Kalau mau dibuat bayang-bayang seperti ini saudara, ini mungkin anggaplah ini sebagai bayang-bayang. Coba ya, kalau bayang-bayang itu harus sebelahnya ini lebih tebal, motongnya lebih tebal. Seandainya tinggal kita mau bayang-bayangnya ke bawah atau ke atas. Kalau bayang-bayangnya ke atas, nah kita yang arah atas harus lebih tebal seperti ini. Terus kemudian yang samping sini tipis, nah seperti ini. Bawah juga tipis, karena tadi ini pojok ini tadi ya tidak sengaja mau membuat bayang-bayang, maka jadinya seperti ini. Nah, kalau mau dibuat bayang-bayang seperti ini ya. Terus kemudian yang sebelah sini tebal, potong seperti ini. Terus kemudian seperti ini tebal. Ini hanya satu contoh saja, itu nanti lain kali kita atau Anda bisa mencoba sendiri ya, mau dikasih pakai bayang-bayang atau yang sama. Kalau seperti ini kan jadi bayang-bayang. Nah, yang atas ini juga dipotong seperti ini. Ini jadinya bayang-bayang ya, tergantung kita suka-suka. Karena ini kita mulai dari yang sederhana dulu, maka bayang-bayangnya kita hilangkan dulu. Kita tidak pakai bayang-bayang dulu. Seperti ini, kita konsisten dari awal, kita buat huruf yang sederhana saja. Saya kira itu pemirsa, rupanya sudah cukup, sudah jadi. Coba mari kita pasang ya, kita pasang huruf yang telah kita buat tadi, kita pasang. Contoh kita pasang saja. Kita bersihkan dulu. S A
sa, kemudian r, sar, ini ya. R, kemudian i, p, parit, kemudian parera, pa, r. Oh, tadi ada yang kelupaan, parera kurang saudara, kurang nya belum dibuat, kita buat ya. Parera ini kurang Nah, ini salah satu contoh seperti ini, manis saudara ya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya seperti ini tutorial yang sangat sederhana.